Assalamualaikum semuanya. Langsung aja di langkah pertama, siapin wadah, dan di sini aku ada 250 gram tepung terigu. Kita masukin semuanya. Lanjut kita tambahkan 50 gram tepung tapioka ataupun tepung kanji. Biar makin renyah nantinya kita tambahkan margarin ya. Untuk margarinnya udah aku lelehkan dan ini 40 ml aja. Aku pakai Palmia yang ada butternya. Lanjut ya, tambahkan setengah sendok teh garam. Dan untuk airnya aku cuma pakai 125 ml ya. Aku pakai air mentah atau air biasa aja. Kalau udah masuk nih langsung aja kita aduk sampai tercampur merata. Jika kalian ragu untuk airnya boleh dikasih bertahap ya. Tapi 125 ml itu udah takaran. Jadi tenang aja. Kalian bisa langsung masukin atau boleh dimasukin secara bertahap. Ini kita aduk sampai dia kalis ya teman-teman ya. Nah buat teman-teman yang nanya ini tuh apa, ini tuh stik pelangi ya teman-teman ya. Atau kalau biasanya tuh disebut dengan ladrang, tapi ladrang itu biasanya gurih kan. Kali ini kita bikin stiknya itu yang manis dan lebih menarik lagi. Pastikan kalian tonton sampai selesai. Resepnya tuh cuma itu doang, gampang banget kan. Cuman tepung terigu sama tepung kanji, lalu ditambahkan garam sama margarin doang. Hanya saja nanti kita tambahkan topping di belakang biar makin enak ya. Jadi ini kita bisa bilang stik pelangi yang menarik banget tampilannya. Pastikan kalian nonton sampai selesai. Ini jatuhnya cuma 3 bahan aja. Kalau udah berat dan udah kalis seperti ini udah jadi ya teman-teman ya. Ini langsung aja kalian bagi jadi 3 bagian, nggak perlu ditimbang, cukup kira-kira aja. Dan ini udah aku dapetin 3 biji ya teman-teman ya. Kalau udah seperti ini kita siapin wadah atau mangkok lagi dan kita ambil satu adonan seperti ini langsung aja kita kasih pewarna. Cukup kasih pewarna bukan perisa. Kita tambahkan warna hijau tua. Untuk warnanya bebas, kalian punya warna di rumah apa pakai yang ada aja. Pastikan diwarnain ya teman-teman ya, karena kita bikin stiknya itu yang manis bukan yang gurih. Dan ini langsung aja kita aduk atau kita ulen lagi seperti ini. Nah buat kalian nih nggak mau repot-repot ngulen seperti ini, boleh pakai penggilingan ya, tapi kalau cuma segini doang saran aku pakai tangan aja ya teman-teman ya, karena kita mau bikin di rumah dulu nih. Kecuali emang udah pakai PT-PT-an gitu kan, pakai CV-CV-an gitu kan, boleh pakai mesin. Tapi kalau untuk skala rumahan aja, pengen buka dulu, pengen mulai dulu kayak gini aja saran aku. Kita adon aja sampai dia warnanya tercampur merata dan warnanya bakalan lembut dan cakep seperti ini. Yang penting kita rajin aja, bolak-balik aja kayak gini. Dan ini warnanya udah pas menurut aku. Kalau udah seperti ini terlanjut aja ke yang warna lain ya teman-teman ya. Jadi ada 3 warna. Ini aku kasih warna biru dan caranya sama, tinggal kita lipat-lipat aja seperti ini sambil ditekan. Nanti lama-lama warnanya menyatu dengan sendirinya ya. Nah kita lakukan sampai semua adonannya habis ya. Dan ini udah tercampur merata juga. Untuk warna merahnya ini bisa juga kita bilang warna salem atau pink ya. Nah itulah pokoknya warnanya ya. Jadi ini langsung aja kita jadikan satu seperti ini. Kita istirahatkan kurang lebih 20 menit aja. Setelah 20 menit nih langsung aja kita ambil satu adonan. Pastikan pakai telenan aja. Kita semua serba manual ya teman-teman ya, nggak pakai alat aneh-aneh. Langsung aja kita taburin tepung terigu lagi. Dan di sini untuk rolling pinnya aku pakai botolnya marjan ya teman-teman ya. Kalian nggak perlu beli rolling pin yang harganya 7-15 ribu. Itu cukup pakai barang seadanya di rumah. Nggak punya nih botol marjan seperti ini, mungkin pinjam dulu gitu kan. Atau kalian juga boleh menggunakan gelas ya teman-teman ya. Jadi untuk ketebalannya kita bikin yang tebal ya. Nah kita giling aja seperti ini. Nah kalau udah dapat ketebalan yang kita inginkan, ini langsung aja kita tambahkan tepung terigu lagi di atasnya. Setelah itu
itu baru kita lipat-lipat teman-teman. Kenapa harus ditambahkan tepung terigu lagi di atasnya? Biar nggak lengket ya teman-teman ya, karena kita pakai cara manual seperti ini. Jadi kita taburin lagi tepung terigu seperti ini, baru kita gulung-gulung seperti ini nih. Kak, ini emang bikin apa sih? Ini mau dibikin seperti mie kue tiaw gitu ya teman-teman ya, tapi kita pakai cara manual aja. Dengan cara seperti ini dijamin kalian tanpa alat pun hasilnya tetap sama dengan pakai mesin ya. Kita langsung aja potong kurang lebih segini, jangan terlalu kecil, kurang lebih segitu ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri, nggak kecil-kecil banget seperti mie, tapi lebih tebal seperti kue tiaw atau mirip stick Royco kayak gitu kita motongnya. Nah, kalau udah kita potong seperti ini, nanti ngegorengnya bakalan mudah banget. Kalian jangan takut lengket ya. Kalau udah dibalurin tepung terigu kayak gini, dijamin nggak bakalan lengket satu sama yang lainnya. Jadi ini kita potong-potongin dulu aja seperti ini. Dan kalau udah selesai nih, boleh langsung kita buka-bukain satu-satu seperti ini, atau langsung diangkut sekaligus ya teman-teman ya, karena dia nggak bakalan lengket lagi karena tepung terigunya lumayan banyak kita ngasihnya. Ini langsung aja aku ambil ya, kita langsung ambil pakai tangan kayak gini nih. Nah, kita langsung angkat aja seperti ini, nanti dia bakalan memisah dan memanjang dengan sendirinya kayak gini nih. Kalau udah langsung aja kita pindah ke piring yang ini. Jadi kalian bisa lihat sendiri, tebalnya kurang lebih segitu ya teman-teman ya. Kita nggak mau bikin yang tipis, kita mau yang tebel biar lebih renyah nantinya. Jadi pastikan bikinnya yang tebel kayak punya aku itu. Dan kita lanjut untuk warna birunya juga sama ya, kita pipihkan dulu. Setelah itu kita taburin tepung terigu lagi dan langsung aja kita gulung seperti ini. Kalau udah kita gulung, langsung aja kita potong kecil-kecil lagi. Lakukan sampai semua adonannya habis ya. Dan ini udah selesai ya teman-teman ya. Kalau udah seperti ini kita jadikan satu aja. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini nih. Ini tanpa berlama-lama langsung aja kita goreng ya teman-teman ya. Ini harga jualnya masih lumayan tinggi banget. Jadi buat kalian nih di tempatnya tuh masih belum ada yang jual, coba deh bikin kayak gini dulu di rumah dan kalian cobain dulu. Kalau menarik menurut kalian, cobain dijual teman-teman. Dan langsung aja kita goreng, kita panasin dulu minyaknya. Ini masih belum panas, jadi kita ngasihnya sedikit-sedikit dulu aja sambil nungguin minyaknya panas ya teman-teman ya. Ini aku ngasih perlahan seperti ini. Ini langsung digoreng sekaligus, nggak bakalan lengket ya. Asal apa? Setelah kita masukin langsung kita goncang teman-teman. Kalau kita goncang langsung itu nggak bakalan nempel satu sama yang lainnya. Kalau kalian biarin itu bisa-bisa nempel ya teman-teman ya. Nah, ini kalau udah mulai mendidih kayak gini nih, udah mulai panas minyaknya, baru deh kita langsung aja aduk seperti ini. Karena kita naruhnya satu-satu ini nggak bakalan nempel ya. Tapi kalau sekaligus kita langsung aduk, langsung pastikan minyaknya udah panas dulu. Dan setelah itu langsung aja kita aduk seperti ini. Kita goreng sampai apa? Sampai warnanya itu agak sedikit kecoklatan atau gelembungnya mulai hilang ya teman-teman ya. Kalau gelembungnya udah mulai hilang itu tandanya sudah matang teman-teman. Jadi tingkat kekeringannya sesuai selera. Ini aku langsung masukin sekaligus. Ini langsung kita goncang saat kita baru masukin seperti ini biar nggak lengket ya. Kita goreng sampai apa? Sama ya teman-teman ya. Kita goreng sampai kecoklatan atau gelembungnya udah mulai mengecil atau mulai menghilang kayak gini nih. Kalau udah seperti ini langsung aja kita angkat dan
dan kita tiriskan. Goreng sampai semua stik pelanginya habis ya teman-teman ya. Simple banget, cepet banget kok ngegorengnya. Jadi ini kalau dijual bisa berapa ini? Ini bisa 7 sampai 10.000 per warnanya ya teman-teman ya. Per warnanya ini bisa 7 sampai 10.000. Dan ini di hasilnya setelah aku goreng semuanya, warnanya nggak berubah sama sekali, masih tetap merah dan tuh crispy-nya tuh renyah ya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang penasaran seberapa renyah dia, karena ini tebel-tebel ya, kalian langsung aja cobain di rumah. Dan tuh, wow, ini masih belum jadi teman-teman. Ini langsung kita pindahkan ke dalam baskom seperti ini. Kita campurin aja, kita mix aja. Lanjut kita tambahkan gula tabur donat. Pastikan gula tabur donat atau yang gula nyes yang dingin itu ya, bukan gula pasir yang di blender. Karena banyak banget, sama aja dong gula pasir dengan yang digiling itu. Beda ya teman-teman ya, beda rasanya tuh beda. Kalau kalian tahu donat yang ada ditaburin gulanya itu, nah ini kita pakai gula yang ini, bukan gula pasir yang dihalusin. Dan ini dia, tanpa berlama-lama langsung kita cobain. Enak, renyah, manis, wajib coba sih. Buat kalian yang penasaran dengan rasanya, langsung aja cobain di rumah. Ini nggak cuma jadi cemilan jajanan biasa, ini bisa banget ditaruh dalam toples seperti ini, dijadikan jajanan cemilan yang bisa dibungkusin banyak itu ya teman-teman ya, per kilo kayak itu juga bisa banget. Yang penting pengemasannya tuh rapet dari angin. Jadi cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa klik like dulu. See you di next video. Thank you ya.